Nuwun sewu Bapak, untuk flashnya bisa dimatiin dulu. Nuwun sewu, ini nanti untuk kondisi luka sunat putranya setelah selesai dikitan, ini akan kami perban. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Perbannya ini ada 2 lapis perban, terus kemudian diikat dengan tali. Ada 2 tali perban, depan sama belakang. Mulai buka perban pertama kali itu dilakukannya lusa pagi. Jadi di hari ini hari Senin. Berarti hari Rebu pagi ya. Rabu pagi. Sebelum hari Rebu pagi diharapkan kondisi perban atau lukanya ini jangan sampai basah atau kena air dulu. Kalau mau mandi sementara cukup dilap atau disipin, diseka badannya. Diseka. Terus untuk pipis nanti tidak usah takut ya, pipis seperti biasa. Setelah selesai pipis, ceboknya sementara menggunakan tisu kering dulu. Jadi sisa pipis tadi dilap atau ditutul pakai tisu kering. Cebok BAB atau sementara menggunakan tisu basah. Atau kalau mau menggunakan air, silahkan. Intinya jangan sampai kena atau membasahi lukanya ini dulu. Catatan untuk pipis, jika nanti putranya kebelet pipis atau terasa pipis kok tidak keluar-keluar air pipisnya, cara untuk memancing pipisnya supaya cepat keluar, paha kaki ke bawah ini siram aja pakai air dingin, air bak mandi. Kanan kiri siram aja pakai air dingin. Posisi putranya berdiri. Biasanya nanti akan mempermudah mengeluarkan pipis putranya. Tapi kalau setelah disiram air dingin kakinya ini pipisnya tidak keluar juga, biasanya tali perbannya ini yang kekencengan. Nanti bisa jenengan kendorin terlebih dahulu. Setelah selesai pipis seperti tadi, ceboknya menggunakan tisu kering, tali perbannya jenengan betulin lagi. Kembali lagi untuk buka perban pertama kali, itu dilakukan pertama kali kan lusa pagi di hari Rebu pagi. Diharapkan sebelum buka perbannya ini putranya mandi terlebih dahulu. Kalau bisa berendam, luka atau perbannya ini juga harus ikut terendam air. Kalau di rumah ada ember gede atau bathtub, bisa menggunakan itu. Isi aja atau kasih aja air hangat, terus mandinya nanti berendam atau basa Jawa pun kungkum di situ. Tapi sebelum mandi, kondisi perban ini kan diikat dengan tali. Tali perbannya jenengan lepas dulu ya. Semua tali perban dilepas dulu, terus baru buat mandi berendam tadi. Kenapa harus mandi atau berendam dulu? Itu untuk mempermudah saat lepas perbannya nanti. Karena perban ini kan terbuat dari tisu. Semakin lama kena air, semakin lama terendam air, ini akan membuat lunak, membuat lembek, basa Jawanipun nggih medhok. Nanti tujuannya supaya pada saat lepas tadi tidak lengket, putranya tidak sakitan. Tujuannya kenapa harus mandi berendam? Tujuannya seperti itu, untuk mempermudah saat lepas perbannya. Ngoten nggih. Sambil berendam, mandi juga seperti biasa. Gosok gigi, pakai sabun, mau keramas silahkan. Syukur-syukur pada saat berendam tadi perban ini bisa lepas sendiri, bisa copot sendiri. Tapi kalau belum lepas, belum copot, mandinya diselesaikan dulu. Terus andukan atau dikeringkan dengan anduk badannya seperti biasa. Posisi ideal untuk melepas perbannya, putranya sambil tiduran atau berbaring. Setelah itu baru nyenengan buka pelan-pelan perban tadi. Ada catatan nanti jika masih lengket atau kraket, biasanya kurang basah atau kurang medok lah basa Jawanipun. Nanti jangan dipaksa untuk dibuka ya kalau masih lengket, tak putranya kesakitan. Tapi nggak perlu berendam lagi, cukup nyenengan bantu tetesin pakai baby oil di perban atau di lukanya ini sampai benar-benar basah. Basa Jawanipun nggih plomo. Setelah itu diamkan kurang lebih 5 menitan. Setelah 5 menit baru dibuka lagi. Insya Allah mempermudah saat lepas perbannya ini. Setelah perban berhasil dibuka, jika masih ada sisa tisu atau sisa perban yang masih nempel di lukanya,
sebisa mungkin dibersihkan. Cara membersihkannya pakai Revanol, cairan kuning yang biasa buat luka nggih. Caranya jenengan ambil kapas steril yang biasa dipakai ibu. Kapas tadi bisa dicelupkan ke Revanol tadi. Nuwun sewu jangan pakai alkohol luka nggih. Kasihan putranya, nanti panas perih kalau pakai alkohol luka. Tapi kalau pakai Revanol anyep. Kalau nggak ada Revanol cukup menggunakan air mateng yang steril, air yang sudah direbus mateng. Posisinya tapi anget-anget kuku saja. Kapas tadi dicelupkan ke Revanol atau air mateng tadi, terus buat ngompres lukanya ini, sekaligus membersihkan sisa perban atau tisu yang masih nempel tadi. Setelah bersih, kemudian disalep. Salepnya yang kuning ini. Nanti salepnya dibuka, terus buat nyalep melingkar rata di lukanya. Sak helm-helme, sak kepalane. Lubang pipis ini kena salep tidak ada masalah. Yang penting rata, tidak usah terlalu tebal. Setelah disalep rata, kemudian diperban lagi. Perbannya yang warna putih kayak permen ini. Ambil satu aja, terus dibuka. Nanti bentuknya seperti ini ya. Terus buat balut atau merban lukanya melingkar. Kurang lebih seperti ini. Setelah diperban, terus kemudian diikat dengan tali. Talinya udah disiapkan juga. Satu perban, satu tali. Cara mengikatnya nanti di tengah sini, seperti tali sepatu. Simpul hidup tali wangsul, supaya mudah saat lepas nanti. Itu ya. Terus ini kami bawakan obat yang diminum. Ada dua. Ada antibiotik, ada pereda nyeri. Antibiotik ini wajib diminum dan wajib habis. Aturan minumnya 3 kali sehari setelah makan. Pagi, siang, sore atau malam menjelang tidur setelah makan. Diulang di hari-hari berikutnya, antibiotiknya ini harus habis. Terus yang satunya pereda nyeri. Pereda nyeri ini tidak wajib diminum. Diminumkannya kalau putranya ngeluh sakit. Indikasinya ya perih, nyeri, ngilu, teng serenut, kemeranyas, itu basa Jawa pun boleh diminumkan pereda nyerinya ini. Nek putrane mboten sambat, mboten sakit, mboten sah diminumkan obat pereda nyerinya ini. Itu nggih, minimal setiap 6 jam. Putra-putranya setelah selesai sunat sore ini sudah langsung kami minumkan obat-obatnya ini. Nggih. Mulai minum lagi berarti besok pagi setelah makan, besok siang setelah makan, besok sore atau malam setelah makan, terutama yang antibiotik. Kalau pereda nyeri 6 jam ke depan ya kurang lebih sekitar jam 9 malam nanti. Itu pun kalau putranya ngeluh sakit. Kalau nggak ngeluh sakit, boten sah atau tidak usah diminumkan. Tetapi kalau sebelum jam 9 malam putranya sudah ngeluh sakit, jangan langsung diminumkan juga, karena minim 6 jam ya aturannya. Nanti jenengan angin-angin dulu lukanya. Jadi telanjang, dibuka, disis, dikipasi. Setelah jam 9 jika masih ngeluh sakit boleh diminumkan pereda nyerinya ini. Sama, setiap minum 1 kapsul. Nanti kalau tidak bisa dibantu digerus ya, untuk putranya yang nggak bisa minum langsung. Terus untuk kondisi luka sunat putranya ini dijahit tapi sudah menggunakan benang khusus. Nanti tidak usah dilepas, tidak usah dicopot, tidak usah dicabut, akan menyatu sendiri sama daging. Tapi nggak butuh proses, agak lama. Meskipun luka sunat sudah sembuh, sudah kering, biasanya benangnya masih. Sekali lagi jangan dilepas atau dicopot, nanti tidak malah pendarahan. Kendel kemawon, diamkan aja. Terus disalepin aja. Nanti kalau nggak lepas sendiri pasti menyatu sama daging. Terus jadwal buka perban selanjutnya sama mengobati lukanya lagi dilakukannya setiap hari, setiap pagi. Mulainya kan lusa pagi, Rebo pagi, Kemis pagi, Jumat pagi, diulang di pagi-pagi berikutnya, dipastikan sampai lukanya ini kering atau sembuh. Caranya juga seperti tadi, untuk mempermudah buka perbannya ini harus mandi atau berendam dulu. Terus jenengan salep, perban lagi, diulang di
pagi-pagi berikutnya. Mandi sore, sementara kalau luka belum kering cukup dilap atau disipit, disek aja. Oke. Terus selama minum obat ini diharapkan putranya tidak minum minuman yang mengandung soda, Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan soda-soda yang lain jangan dulu. Hindari makan daging yang setengah matang, biasanya yang dibakar nih. Semua jenis sate itu jangan dulu, terlebih sate daging kambing. Selain itu, asal putranya tidak ada alergi makanan, semua makanan atau minuman yang selain saya sebut tadi boleh dikonsumsi. Perbanyak makanan yang mengandung protein, seperti telur, ikan, itu kalau dimakan tidak ada alergi atau tidak gatal, monggo, silahkan. Ayam, daging yang matang, bakso, mie ayam, soto, sop, tahu tempe, jelas masaknya kedah sempurna, jangan setengah matang. Terus minumnya juga selain soda, monggo Bapak Ibu mau biasa, hangat, dingin, pakai es, silahkan. Air putih, teh manis, jus buah itu bagus, tapi kalau bisa pemanisnya yang alami ya, kalau bisa diganti madu, atau mau alami sekaligus, monggo, bagus jus buah. Susu juga boleh, tapi nggih minimal dijeda nggih selama minum obat, minimal 1 jam atau 2 jam setelah minum obat supaya nggak tawar. Semua sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Terus nanti ada yang kalau ada yang catatan khusus nanti saya matur sendiri ke orang tuanya. Nonton nggih. Semua sudah saya sampaikan cara merawat dan mengobati pada saat di rumah. Jika masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, monggo saya persilahkan.